Di balik rimbunnya semak dan pepohonan liar ini ditemukan sebuah makam tua yang misterius. Bukan sembarang makam, dan konon ini adalah peristirahatan terakhir seorang dalang dan sinden dari era kolonial, teman-teman. Siapa mereka sebenarnya dan mengapa makam ini seolah tersembunyi dari sejarah? Pemirsa, hari ini saya berada di sebuah lokasi yang cukup terpencil begitu, di kawasan pedesaan Gresik, Jawa Timur, saudaraku. Dan di balik semak belukar yang dengan jalan yang setapak ini, yang saat ini saya lalui, beberapa tahun kemarin begitu, dari sesepuh desa menemukan sebuah makam batu yang bergaya kekunuan, saudaraku. Dan mengejutkan, menurut dari keterangan warga, makam ini bukan milik orang biasa begitu, tapi merupakan makam dari seorang dalang dan sinden yang legendaris yang hidup di zaman penjajahan Belanda. Nah, mereka disebut-sebut sebagai seniman yang sangat disegani di masanya. Beliau juga sering tampil menghibur para bangsawan sehingga tentara kolonial pun menghormati dari sosok beliaunya. Kenapa makam mereka begitu bisa berada di tempat yang nyaris terlupakan? Kita saat ini menuju ke lokasinya, saudaraku. Yang dimaksud dengan makam sindennya mana, Pak Mus? Yang ini. Yang kecil ini makam sinden, sedangkan ini adalah makam dalang. Ini cukup besar, teman-teman. Cukup besar ya. Ini bagus, Mas. Saya dulu pernah ke sini waktu belum dikasih kain itu. Pernah Pak Mus datang ke sini. Sebelum ini ditutupin kain. Bentuknya seperti apa, Pak Mus? Kayak gunungan, Mas. Oh, seperti ini, kemuncak. Kayak Gunungan Wayang. Gunungan Wayang. Ada 1 meter ini, Pak Mus, untuk tingginya ya. Iya, besar. Lebih besar dari yang sana tadi. Wih. Luar biasa. Dan di sini, teman-teman, sempat begitu ketika ada yang memang sengaja berziarah di sini, mengaku masih merasakan kehadiran begitu. Kehadiran dari sosok dalang dan sinden ini, teman-teman. Dan dilihatnya oleh mereka, ada kalanya itu semacam sosok bayangan begitu duduk di depan dari ini batu nisan. Entah benar atau tidak, tapi tempat ini memang menyimpan energi yang tidak biasa, saudaraku. Dan meskipun tidak begitu menyeramkan yang seperti yang saya lihat, justru terasa seperti ada kekuatan seni yang membungkus suasana hening, seperti sedang berada di tengah panggung yang biasa kita lihat di suatu pertunjukan dalang maupun sinden, saudaraku. Jadi dulu sempat ada warga yang memang sengaja melestarikan. Betul. Dikasih ini gawangan pintu. Pintu mungkin dikasih apa itu kayak kelambu masuk. Loh, bener ini. Oh, itu Pak Mus. Iya, Patah. Patah. Itu memang ada. Jadi mungkin ingin dicungkup, Pak Mus. Belum sempat mendirikan atau membangun dindingnya. Rusak. Sudah rusak. Mungkin kekurangan biaya atau apa ya. Kalau melihat dari yang saya raba, Pak Mus, ya, tentang jirat ya, pakem dari nisan ini, Pak Mus. Meskipun saya tidak bisa membuka ya karena saking rapete. Jadi ini ada, nah ini kan sitirannya alias ukel ya, ukel ke sini. Dari sini kalau kita coba ngikutin alurnya, Pak Mus. Nah, ke sini toh. Loh, dari ke sini nanti gini, ke kemuncak,
nyambung. Kalau sedayu ini putus. Dari sini nanti melungker lagi, kemukel ukel lagi di sini. Itu ke sedayu, tapi nyambung sini. Nah, ini tumpale Pak Mus loh. Tengahnya itu. Loh ini. Loh ini. Loh ini ada malah ada semacam ukel-ukel kecil di sini. Terus tumpale dia nyambung sampai ke kemuncak. Artinya kedudukan almarhum ini seorang pemimpin. Entah pemimpin sekelas Pak Camat, kalau melihat dari besarnya ataupun tumpalnya yo, sekelas kecamatan, bukan sekelas desa, bukan kepala lurah bukan, Camat ya. ini kelas camat, pejabat lah, pejabat tertinggi katakan di suatu daerah. Tapi yang terkenal oleh warga makam dalang gitu. Mbah Setro. Mbah Setro. Mbah Setro. Mbah Setro. Terus ini katanya kan istrinya, Iya. ya. Iya. Nah, untuk melihat apakah ini istri atau bukannya Pak Mus, dari sini pakem tata letak makam dari jarak, harusnya kalau ini istri, harusnya ini agak ke bawah, justru setengah meter baru ada makam lagi. Itu bisa dikatakan istri. Kalau sejajar. Kalau sejajar kemungkinan ini ibu beliau. Besarnya batu nisan ini dengan yang di situ itu sama Pak Mus. Cuman ini kependamnya agak dalam. Ini dah. Gak goresan biasa. Goresan biasa. Kuno ini sandel. Tapi kurawal Iwan, kiri kedaton. Cuman kependemnya lebih besar, lebih dalam maksudnya. Yang itu agak keluaran, ini agak ke dalam. Sehingga kelihatannya koyok-koyok kecil. Padahal asli ini besar ini. Loh, tebal batu nisannya loh. 15 cm-an. Loh, sinden. Nah, menarik perhatian begitu. Dari tempat yang saya lihat begitu, ada semacam pembatas batu, ya, pembatas batu kars, ya, seperti halnya di daerah Pantura, memang batu-batu kapur seperti ini, teman-teman. Ini batu nisannya memang sengaja tutup kain mori, saudaraku, dengan beberapa batu-batu bata kuno yang cukup besar begitu, atau mungkin di zaman dulu ya, di sini merupakan ada suatu bangunan semacam rumah, mungkin pemukiman atau suatu tempat yang cukup istimewa di zamannya. Oke, dari hal yang mengejutkan, salah satu warga menyebut bahwa kadang begitu terdengar suara gamelan, teman-teman, di tempat ini. Suara gamelan yang cukup halus begitu dari arah makam ini, saudaraku. Dan itu biasanya warga itu mendengarnya itu di malam seperti malam Jumat Kliwon, teman-teman. Nah, saya beberapa waktu lalu menemui warga begitu yang mengatakan bahwasanya di masa kecilnya beliau yang sempat saya wawancarai di belakang layar begitu, ada sering mendengar dari cerita orang tua mereka begitu ya, teman-teman. Dan katanya untuk beliau yang dimakamkan di sini, ya, seorang dalang tersebut memiliki
ilmu tertentu, saudaraku. Ditusuk oleh benda tajam itu tidak mempan, teman-teman. Istilahnya kebal begitu. Oke, teman-teman. Makam ini bukan makam hanya tentang kematian ya. Tetapi ini adalah panggung terakhir bagi kedua seniman besar yang melampaui batas zaman dan dunia. Tapi jejak mereka tetap hidup dalam cerita rakyat. Dan dari sini kita belajar bahwa seni adalah warisan yang tak bisa dikubur. Suara sinden dan bayangan wayang, mereka mungkin masih menari di antara dedaunan, menunggu penonton berikutnya yang mau mendengarnya. Oke, apakah kamu percaya bahwa mereka masih ada di sini, menjaga tempat ini sebagai panggung terakhir mereka? Terima kasih, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.